Pernah nggak sih ketika kita ingin membaca Al-Quran lewat aplikasi, tapi justru harus mencari-cari dulu fitur yang ingin digunakan? Padahal tujuan kita sangat sederhana, yaitu membuka aplikasi, menemukan surat yang ingin baca, lalu mulai membaca Al-Quran dengan nyaman. Namun ketika pengguna harus berpikir terlalu banyak, sampai ke tujuan tersebut, di situ pengalaman pengguna mulai terganggu. Dalam konteks aplikasi ibadah, hal ini jadi sangat penting, karena pengguna datang dengan tujuan yang jelas, yaitu beribadah. Semakin sedikit hambatan yang mereka hadapi, semakin baik pengalaman yang akan mereka rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk saya dapat presentasikan hasil proyek saya, yaitu adalah saya akan mengevaluasi, redesign, dan eh, mengkaji ulang untuk fitur membaca Al-Quran pada aplikasi Muslim Prayer Times and Kiblat. Sebelum itu, kenalkan nama saya Muhammad Firabani dengan NIK A040313 dari Paralel 3. Dan untuk kedepannya, proses yang akan saya gunakan yaitu mengacu pada design thinking berdasarkan buku Design Thinking Toolbox by Michael Lewrick, Patrick Link, dan Larry Leifer. Dan melalui pendekatan ini, saya mencoba memahami kebutuhan pengguna terlebih dahulu sebelum merancang solusi dan memvalidasi apakah solusinya relevan untuk kebutuhan pengguna atau tidaknya, seperti itu. Lalu, kita akan memasuki ke produk dan task. Untuk produknya sendiri, yang saya pilih adalah Muslim Pair Times and Qiblat. Asal saya memilih aplikasi ini karena aplikasi tersebut memiliki berbagai fitur ibadah yang cukup lengkap, dan salah satu fitur utamanya itu adalah membaca Al-Quran. Lalu dari beberapa fitur yang tersedia, saya memutuskan untuk fokus pada tas membaca Al-Quran. Mengapa tas ini saya pilih? Karena membaca Al-Quran merupakan aktivitas inti dalam aplikasi tersebut, dan jika pengguna mengalami hambatan saat melakukan aktivitas utama, maka nilai yang diberikan aplikasi kepada pengguna juga akan berkurang. Untuk menjaga ruang lingkup penelitian tetap fokus, saya membatasi tas keempat aktivitas utama. Yang pertama, menemukan fitur Al-Quran. Yang kedua, mencari surat An-Nas melalui daftar surat. Yang ketiga, mencari surat An-Nas menggunakan pencarian. Yang keempat, mengubah pengaturan tampilan halaman baca. Keempat tas ini dipilih karena mewakili perjalanan pengguna dari awal hingga akhir saat membaca Al-Quran. Dengan kata lain, apabila terdapat masalah pada satu tahapan tersebut, maka pengalaman membaca Al-Quran itu secara keseluruhan juga akan terdampak. Dan mengapa tas ini penting? Karena sebagai Muslim juga kita ingin beribadah itu mungkin yang kayak nggak terlalu merepotkan dan juga nggak terlalu memberikan hambatan lebih banyak gitu, biar kita bisa lebih ikhlas untuk melakukan ibadahnya. Lalu sebelum mulai merancang solusi, saya ingin memahami terlebih dahulu apakah benar dapat masalah yang dialami pengguna. Karena dalam UX kita tidak merancang berdasarkan asumsi, kita merancang berdasarkan kebutuhan dan perilaku pengguna yang sangat nyata dan benar ada di lapangannya. Untuk itu, latar belakangnya sendiri adalah permasalahan ada Al-Quran digital mungkin pengguna membaca Al-Quran secara praktis kapan saja di mana saja. Namun kemudian membaca ini tidak hanya dipengaruhi sisi fitur, tapi juga kemampuan pengguna menemukan fitur yang dibutuhkan dengan cepat. Lalu untuk permasalahan awalnya sendiri, itu adalah fitur Al-Quran belum cukup menonjol, lalu pengguna perlu eksplorasi sebelum membaca, lalu juga pengaturan yang jelas dan juga potensi hambatan discoverability. Nah, lalu untuk memahami masalah secara lebih konkret, saya akan memetakan task flow pada produk yang ada saat ini. Ketika pengguna yang ingin membaca Al-Quran, alur yang harus mereka lalui adalah pertama, homepage, kemudian masuk ke menu Al-Quran, lalu masuk ke menu utama Al-Quran tadi itu belum menunjukkan daftar-daftar suratnya. Jadi, pengguna harus mengklik dulu icon yang ada di bawah atau di bottom bar, itu buat dia bisa klik surah, habis itu baru ada daftar suratnya. Lalu nanti pengguna akan mengakses surat yang ingin digunakan. Lalu misalnya pengguna ingin mengubah tampilan jadi halaman, itu dia bisa mengklik di sebelah kiri paling bawah itu ada icon pengaturan. Jadi, jika dilihat sekilas, sebenarnya hal ini memang terlihat sederhana banget. Namun dalam UX, kita tidak hanya melihat jumlah langkahnya saja, kita juga melihat jumlah keputusan yang harus dibuat pengguna. Misalnya, saat pertama kali masuk ke homepage, pengguna itu harus mencari terlebih dahulu lokasi fitur Al-Quran. Kemudian, setelah masuk ke halaman Al-Quran, pengguna harus memahami struktur halaman dan memutuskan bagaimana menemukan surat yang ingin dibaca. Apakah harus scroll, apakah harus menggunakan pencarian, dan apakah juga fitur pencarian itu benar-benar berfungsi atau enggak. Nah, pertanyaan-pertanyaan kecil seperti ini meningkatkan cognitive load atau beban berpikir pengguna, dan semakin tinggi beban berpikir pengguna, semakin rendah juga efisiensi pengalaman yang akan mereka rasakan. Lalu juga dari task ini, saya mengidentifikasi 4 poin-poin utama. Yang pertama itu banyak langkah sebelum baca. Lalu yang kedua, search sudah menjadi fokus utama. Yang ketiga, pengguna perlu eksplorasi tambahan. Yang keempat, pengaturan kurang terlihat. Seperti itu. Lalu dari keempat poin-poin inilah yang kemudian akan saya validasi atau saya akan lanjutkan untuk tahap penelitian. Nah,
Ia adalah research objective, jadi setelah menemukan indikasi masalah tersebut, langkah berikutnya adalah memastikan apakah masalah tersebut benar-benar dirasakan oleh pengguna. Karena sekali lagi, dalam UX, saya tidak hanya bisa menggunakan opini dari saya sendiri atau desainer itu sendiri, kita perlu memahami juga perspektif pengguna secara langsung. Oleh karena itu, saya meneruskan tujuan penelitian untuk memahami hambatan yang dialami pengguna saat mengakses dan membaca Al-Quran pada aplikasi Muslim. Lalu dari tujuan tersebut, saya menyusun 4 pertanyaan riset utama. Yang pertama adalah apakah fitur Al-Quran mudah ditemukan? Yang kedua, apakah surat mudah dicari? Yang ketiga, apakah pengaturan tampilan mudah ditemukan? Dan yang keempat adalah apakah pengguna merasa nyaman saat menggunakan atau saat membaca Al-Quran tersebut. 4 pertanyaan inilah yang akan saya menjadikan panduan dalam proses penelitian ini. Dan selain itu, pertanyaan ini juga nantinya menjadi dasar dalam evaluasi apakah solusi yang dirancang berhasil atau tidaknya. Lalu untuk menjawab pertanyaan dasar tersebut, saya menggunakan pendekatan usability testing berbasis task untuk metodenya. Metode ini saya pilih karena melihat perilaku pengguna. Saya akan melihat perilaku pengguna saat menyelesaikan tugas yang nyata, bukan hanya mendengarkan opini mereka yang berdasarkan mouth to mouth aja. Lalu partisipan yang terlibat itu berjumlah 14 kurang lebih dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun, lalu juga pernah menggunakan aplikasi Al-Quran Digital. Untuk research frameworknya, itu kurang lebih dari problem, testing, analisis, design, dan validation. Lalu saya juga akan menggunakan Miss Remote and Modular Testing untuk nanti saya akan mengkaji ulang untuk hasil dari prototipe yang sudah saya buat. Lalu juga ada open feedback di mana saya akan juga membuka pertanyaan atau saran-saran yang akan bisa mereka tulis untuk mereka bisa menulis kira-kira apakah ada saran atau ada tambahan ke depannya yang bisa dijadikan untuk future development. Lalu juga Maze ini juga menyediakan data kuantitatif seperti sukses rate, mistake rate, heat map, dan waktu penyelesaian tes yang sangat membantu dalam proses analisis, dan itulah yang membuat saya memilih Maze ini juga. Dan kalau misalnya kita kaitin dengan design thinking, tahap ini tuh berada pada proses empathize dan tes, yaitu memahami pengguna dan mengumpulkan bukti untuk mendukung keputusan desain. Baik, setelah sudah melakukan wawancara atau usability testing pada aplikasi yang sudah ada, akhirnya diperolehlah dua map ini, yaitu adalah empathy map dan juga customer journey map, di mana ini yang pertama adalah pengguna pertama dan Nafil. Yang menarik dari Nafil adalah sebenarnya tujuan yang ia miliki sederhana, dia cuma pengen menemukan surat yang ingin dibaca. Cuman di sini bisa kita lihat ada sedikit keraguan, kira-kira apakah dia harus menggunakan scroll atau search, lalu juga dia nggak tahu kira-kira menu Al-Quran ada di mana, karena pada aplikasi sebelumnya, itu tuh menu Al-Quran berada pada di bottom bar kan, seperti itu. Lalu kurang lebih seperti ini untuk empathy map dan customer journey map-nya. Lalu juga untuk Syamil, Syamil di sini juga dia memiliki critical point itu ketika dia di fase during, dia tuh ada sedikit mulai tidak nyaman, itu ketika dia melihat nggak ada opsi langsung mencari surat gitu. Jadi dia melihat kalau misalnya surat itu nggak muncul pas dia udah ngeklik icon Al-Qur'annya. Jadi kayak ada langkah lebih lanjut untuk kita dapat menunjukkan surat-surat atau daftar suratnya seperti itu. Lalu nanti dibuatlah empathy map dari hasil wawancara dan juga customer journey map seperti berikut. Lalu ada juga untuk Devi Rayosi. Devi Rayosi ini adalah salah satu pengguna yang mungkin sering menggunakan aplikasi tersebut. Di sini dia agak bingung karena kenapa surat yang ingin dicari itu nggak langsung muncul saat dia menggunakan fitur pencarian. Jadi fitur pencarian yang digunakan atau yang ditempel pada aplikasi sebelumnya itu adalah pencarian secara general untuk fitur-fitur lainnya juga. Jadi misalnya kita ingin bertanya tentang zikir, itu bisa aja yang keluar adalah zikir petang, zikir pagi, atau mungkin artikel tentang zikir dan sebagainya. Jadi itu masih terkadang kurang relevan dan juga nggak sesuai dengan tes yang diinginkan, yaitu adalah sebenarnya pengguna hanya ingin mencari daftar suratnya saja gitu. Nah, setelah sudah menemukan tiga tadi, akhirnya dikumpulkanlah dan akhirnya hal ini menjadi suatu insight yang kemudian menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan desain pada tahap berikutnya. Lalu di sini masuk ke temuan-temuan yang ditemui pada kasus tadi. Jadi seluruh data wawancara itu sudah dikumpulkan, dianalisis, dan juga ya dirangkum. Yang pertama itu adalah seluruh pengguna itu mengalami kesulitan menemukan fitur Al-Quran ketika pertama kali buka aplikasi. Lalu juga yang kedua itu seluruh pengguna harus melakukan scrolling cukup panjang untuk menemukan surat tertentu. Yang ketiga,
Seluruh pengguna mengalami masalah saat menggunakan fitur pencarian karena hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Lalu dan yang keempat itu adalah 2 dari 3 user itu merasa navigasi dalam halaman Al-Quran itu kurang intuitif sehingga membutuhkan waktu untuk memahami cara menemukan surat. Lalu yang kelima itu 2 dari 3 user merasa ragu apakah fitur pencarian atau navigasi aplikasi bekerja dengan benar ketika hasil yang diharapkan tidak muncul. Lalu dari seluruh temuan tersebut, saya mengelompokkan masalah ke dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama tadi discoverability, navigasi, dan pencarian surat. Jadi menariknya itu nggak ada pengguna yang mengeluhkan isi akurat dan kualitas kontennya. Artinya sebenarnya masalah yang ditemukan itu bukan masalah fitur. Masalah itu bagaimana fitur yang sudah ada dapat ditemukan dan digunakan secara lebih mudah. Dan saat ini sangat mengaruhi arah desain yang saya ambil, karena sejak titik ini saya memutuskan untuk tidak fokus mendapatkan fitur baru dan saya fokus lebih ke menyelesaikan permasalahan yang udah ada. Nah, untuk itu dari teman awal tadi, ada saya menemukan temuan utamanya itu adalah menu Al-Quran yang kurang terlihat dan sulit ditemukan, lalu fitur pencarian surat belum efektif, pengguna harus melakukan scroll panjang, navigasi menimbulkan kebingungan, dan juga pengguna sering merasa bingung, ragu, dan frustasi saat mencari surat. Lalu kesimpulannya, yang tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke. Lalu, setelah temuan tersebut, kemudian saya sintesis juga menjadi sebuah user persona. Persona ini tuh membantu saya menjaga fokus desain tetap terpusat pada pengguna, bukan pada asumsi pribadi saya sebagai desainer. Jadi anggapannya saya tuh nanti bakal membuat sebuah UI-nya itu atau UI yang berbasis UX itu adalah sesuai sama persona atau sesuai dengan pengguna yang sudah saya target marketnya seperti itu. Jadi kayak saya sudah disegmentasi untuk orang-orang tersebut. Nah, jika kita melihat persona ini, terdapat 3 poin utama, yaitu adalah sulit menemukan fitur Al-Quran, sulit menemukan surat yang ingin dibaca, dan pencarian yang belum sesuai dengan ekspektasi pengguna. Dan yang menariknya itu adalah seluruh poin-poin tersebut berkaitan dengan akses. Jadi bukan dengan aktivitas membaca itu sendiri. Karena itu setiap keputusan desain yang saya ambil nantinya harus mampu menjawab tiga kebutuhan utama pengguna, yaitu menemukan fitur lebih cepat, menemukan surat lebih cepat, dan mengurangi usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan persona ini yang menjadi acuan utama selama proses idealisasi, dan setiap kali muncul ide baru, saya akan selalu reflect lagi apakah solusi benar-benar membantu persona mencapai tujuannya, dan kalau misal enggak, maka solusi tersebut tidak bisa diprioritaskan, seperti itu. Lalu di sini ada POV map. Jadi setelah memahami persona, saya akan melanjutkan ke point of view map atau POV map, di mana tujuan dari tahap ini adalah penerjemahan hasil penelitian menjadi kebutuhan pengguna yang lebih spesifik. Jadi dari proses ini, saya akan muncul 3 kebutuhan utama. Yang pertama itu pengguna membutuhkan akses yang lebih cepat menuju fitur Al-Quran. Lalu yang kedua, pengguna membutuhkan cara yang lebih efisien untuk menemukan surat yang ingin dibaca. Lalu yang ketiga itu pengguna mendapatkan fitur pencarian yang memberikan hasil yang relevan sesuai ekspektasi mereka. Lalu jika diperhatikan juga ketiga kebutuhan ini itu sebenarnya mengarah pada satu tujuan besar yang sama, yaitu mengurangi usaha yang harus dikeluarkan pengguna sebelum mulai membaca, dan inilah yang kemudian menjadi fondasi dalam merumuskan solusi desain nantinya. Nah, setelah kebutuhan penggunaan berhasil diidentifikasi, saya akan masuk ke tahap define dan ideate. Di pada tahap ini, saya akan menggunakan How Might We Web, di mana How Might We Web ini adalah metode yang dipilih karena dapat membantu mengubah masalah menjadi peluang desain, atau kayak saya akan membuat ini sebagai pertanyaan terlebih dahulu. Jadi, metode ini uh, akan bertanya kira-kira bagaimana kita dapat membantu pengguna. Nah, dari berbagai insight yang dilakukan sebelumnya, saya akan menerumuskan pertanyaan utama, yaitu adalah how might we mempermudah pengguna menemukan surat yang ingin dibaca tanpa harus melakukan scroll yang panjang dan mengurangi navigasi yang tidak diperlukan. Nah, menurut saya pertanyaan ini tuh mewakili akar masalah yang ditemukan selama penelitian, karena pengguna itu sebenarnya nggak meminta fitur yang lebih banyak sih, karena mereka hanya ingin mencapai tujuan yang sama dengan usaha yang lebih sedikit, dan dari pertanyaan ini, saya juga mulai menghasilkan berbagai alternatif solusi, jadi mulai dari meningkatkan visibilitas fitur Al-Quran, memperjelas pencarian, menyederhanakan navigasi, juga meningkatkan visibilitas pengaturan. Namun, tentu tidak semua ide akan diimplementasikan, karena itu, pada tahap berikutnya saya akan melakukan evaluasi terhadap alternatif solusi yang ada untuk menentukan solusi mana yang memberikan dampak terbesar terhadap pengguna, seperti itu. Nah, di sini pertama ada design requirement, jadi saya akan mengkategorikan jadi 3. Nah, di sini tuh ada 3 kategori utama, yaitu functional requirement, usability requirement, dan experience requirement. Jadi yang pertama ada functional requirement, di mana secara fungsional, terus yang dirancang harus tetap memungkinkan pengguna melakukan aktivitas utama seperti mencari surat, membuka surat, dan juga mengotot tampilan membaca. Kenapa hal ini penting? Karena desain tuh yang baik bukan berarti menambah fitur sebanyak mungkin, justru seringkali tuh kayak lebih kayak memastikan fitur tuh udah dapat digunakan dengan lebih efektif atau enggak gitu.
Lalu juga yang kategori kedua itu usability requirement, di mana saya menetapkan bahwa fitur harus mudah ditemukan, mudah dipelajari, dan konsisten. Kebutuhan ini muncul langsung dari hasil tes sebelumnya, di mana ketika pengguna kebutuhan menemukan fitur Al-Quran, berarti terdapat masalah di discoverability-nya. Nah, ketika pengguna ragu menggunakan pencarian, berarti terdapat masalah di runnability dan clarity-nya. Sedangkan konsistensi penting karena pengguna biasanya membawa pengalaman dari aplikasi lain yang sudah pernah mereka gunakan. Jika pola interaksi terlalu berbeda, maka pengguna tuh harus belajar ulang dan membutuhkan waktu untuk belajar atau kayak memahami aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah experience requirement, di mana selain membantu pengguna menyelesaikan task, desain ini juga memberikan pengalaman yang nyaman, lalu juga dalam konteks aplikasi Al-Quran, saya menambahkan satu aspek yang menurut saya cukup penting, yaitu mendukung fokus ibadah. Artinya antar muka itu nggak boleh terlalu ramai, nggak boleh mengganggu perhatian pengguna, dan harus membantu pengguna fokus pada aktivitas membaca. Dan desain requirement ini juga yang nantinya akan menjadi acuan ketika saya mengevaluasi solusi yang akan dihasilkan. Lalu, setelah kebutuhan desain telah ditetapkan, saya juga kemudian merumuskan UX goals yang ingin dicapai. Jadi UX goals ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan desain. Jadi, sebagian besar tujuan ini mengacu pada ISO 9241-11 yang menjelaskan bahwa usability dapat dilihat dari effectiveness, efisiensi, dan satisfaction. Namun, karena konteks proyek ini adalah aplikasi Al-Quran, saya mendapatkan beberapa tujuan yang lebih spesifik. Jadi, yang pertama itu tujuan yang pertama adalah efisiensi, di mana artinya pengguna itu dapat menemukan surat yang ingin dibaca dengan lebih cepat dengan usaha yang lebih sedikit. Lalu tujuan kedua itu discoverability, di mana pengguna dapat menemukan fitur-fitur penting misal Al-Quran, pencarian dan pengaturan harus mudah ditemukan dan juga nggak ada evaluasi tambahan. Tujuan ketiga itu satisfaction, di mana pengguna harus merasa nyaman dan tidak membingungkan. Lalu juga terakhir itu ada spiritual focus. Ini tujuan yang menurut saya paling eh, spesifik untuk aplikasi ini, karena jika seorang membuka aplikasi Al-Quran digital, fokus utama itu adalah membaca dan beribadah. Karena itu di sana harus membantu pengguna tetap fokus pada aktivitas beribadah tersebut dan bukan malah mengalihkan perhatian mereka gitu. Dan keempat UX Goal ini nantinya akan saya gunakan kembali saat mengevaluasi hasil user testing. Baik, sebelum saya merasakan solusi, saya ingin menentukan terlebih dahulu masalah mana yang paling penting untuk diselesaikan. Karena tidak semua masalah memiliki dampak yang sama terhadap pengalaman pengguna, untuk itu saya menggunakan Nielsen Severity Rating, di mana metode ini membantu mengukur tingkat keparahan usability issue berdasarkan frekuensi kemunculan dampaknya terhadap pengguna dan seberapa sulit pengguna mengatasinya. Masalah pertama adalah visibilitas fitur Al-Quran kurang menonjol. Saya memberikan severity adalah rating 4. Alasannya karena fitur laporan merupakan fitur inti aplikasi. Jadi jika pengguna kesulitan menemukan fitur utama, maka keseluruhan alur pengguna itu akan terganggu. Dan masalah yang kedua itu adalah banyaknya eksplorasi yang harus digunakan pengguna sebelum mulai membaca. Dan ini saya kasih rating 3 karena cukup sering terjadi dan berdampak langsung terhadap efisiensi pengguna. Lalu untuk masalah ketiga itu visibilitas pengaturan kurang jelas. Masalah ini ratingnya 2 karena memang mengganggu sih, tapi nggak sepenting itu dibandingkan dua masalah sebelumnya. Karena bisa dibilang sebenarnya pengaturan kan kayak hanya opsi tambahan yang kayak mungkin bisa dibilang kayak opsi sub opsi dari opsi utama atau sub fitur dari sub fiturnya aja. Jadi intinya kita nggak bakal nambahin fitur baru. Di sini cuman kayak menyempurnakan apa yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan pengguna seperti itu. Lalu baik lagi sebelum masuk ke tahap solusi, saya juga akan melakukan analisis terhadap beberapa produk sejenis. Yang pertama itu ada Muslim Pro. Jadi di Muslim Pro itu bahasa Al-Quran itu menonjol di homepage. Lalu juga search Pro itu icon jelas di top bar. Lalu juga aspeknya itu pengaturannya ada di icon di top bar dan fix. Lalu untuk Muslim Pair Times Qibla itu yang sebelumnya kurang menonjol, itu mungkin karena warnanya juga dan ada di bottom bar. Lalu untuk search suratnya itu udah ada, cuman nggak berfungsi atau kayak masih digeneralisir untuk kayak semua fiturnya gitu. Lalu yang ketiga itu hasil penguatan tampilannya itu ada di sebelah kiri pojok, di mana itu jarang kelihatan dan hanya kelihatan kalau misal kita nge-scroll ke bawah gitu. Nah, lalu di sini ada decision matrix, di mana eh, setelah memahami masalah dan menghasilkan berbagai alternatif solusi, saya perlu menentukan solusi mana yang sebaiknya diprioritaskan. Untuk itu, saya menggunakan decision matrix dengan dua dimensi utama, yaitu impact dan e-word. Kenapa saya memilih metode ini? Karena dalam dua dunia desain, solusi terbaik itu tidak hanya solusi yang paling canggih. Seringkali solusi yang terbaik itu solusi yang memberikan dampak besar dengan effort yang rendah atau masih realistis diimplementasikan. Jadi, pada kuadran high impact dan low effort, dapat tiga area utama, yaitu peningkatan search visibility, terus peningkatan visibilitas pengaturan dan penyediaan navigasi. Ketiganya dipilih sebagai prioritas utama karena langsung menjawab pain point pengguna dengan biaya implementasi paling rendah. Dan kemudian layout optimization yang masuk kategori high impact namun juga high effort itu adalah
layout optimization, di mana untuk layout optimization ini lumayan low high effort karena kita harus mendesain ulang struktur dari hierarki dari aplikasi tersebut. Lalu untuk low impact dan low effort itu adalah type correction karena mungkin nggak semuanya itu melihat atau kayak cukup peduli dengan typo-typo yang kayak hanya rendah. Misal seperti Anes tidak memakai strip itu kayak mungkin seperti preferensi masing-masing aja dan tidak mengganggu sebenarnya untuk fitur atau kayak flow utama dari aplikasi tersebut. Lalu untuk final solution-nya, jadi berdasarkan proses sebelumnya tadi, akhirnya saya menetapkan solusi final di mana terdapat empat perubahan utama yang akan saya implementasikan, yaitu adalah perubahan perubahan penempatan fitur Al-Quran ke card utama homepage. Lalu keputusan ini tuh didasarkan pada prinsip visual hierarki, di mana elemen yang paling penting harus menjadi elemen yang paling mudah dilihat. Jadi saat pengguna menggunakan aplikasi tersebut, pengguna saat melihat layarnya, di depan layarnya, nah di depan pandangan itu adalah yang menjadi fitur utamanya mereka seperti itu. Nah, lalu perubahan yang kedua itu adalah pada desain baru nanti em, pengguna setelah menemukan fitur Al-Quran tuh mereka akan langsung menuju daftar surat. Jadi tidak ada langkah tambahan untuk yang mereka dapat langsung harus mencari surat-suratnya lagi. Jadi mereka akan langsung ke direct ke daftar suratnya gitu. Lalu perubahan yang ketiga itu adalah meningkatkan visibilitas search, di mana nanti search itu akan mudah dilihat dan juga uh, bisa digunakan. Jadi dan dia tuh bisa dibilang kayak langsung direct untuk mencari suratnya saja untuk di bagian uh, page surat gitu. Lalu untuk yang keempat adalah meningkatkan visibilitas pengaturan, di mana pengaturan ditempatkan pada lokasi yang lebih mudah ditemukan dan lebih konsisten. Setiap pola aplikasi pada umumnya itu ada di biasanya ada di top bar atau sebelah kanan gitu, atau di pojok top bar seperti itu. Lalu berikut adalah workflow yang sudah saya buat untuk aplikasi ini. Jadi yang pertama itu nanti pengguna sebenarnya dari mulai membuka, lalu ke loading page, lalu juga mereka akan ke home page. Di home page ini mereka akan klik untuk icon Al-Quran di mana terdapat di kartu utama. Habis itu nanti dia bakal ke menu Al-Quran. Di menu Al-Quran ini mereka bisa terdapat tiga opsi. Conditional, bisa mencari secara daftar surat, berdasarkan juz, dan juga berdasarkan fitur pencarian. Tapi untuk di aplikasi yang di prototipe ini, saya akan mengimplementasikannya itu di search dan di list surat aja. Karena untuk list use mungkin tidak terlalu relevan gitu. Lalu untuk setelah mereka sudah menemukan, mereka akan ngeklik dan klik nanti mereka akan ke halaman ayat Al-Quran. Lalu juga ada optional atau extend-nya itu saat nanti mereka mungkin ingin mengubah tampilan halaman Al-Quran, mereka akan ke pengaturan yang ada di top bar di bagian kanan. Terus nanti mereka bisa mengganti tampilannya seperti mereka membaca Al-Quran em, secara konvensional. Dan di sini untuk flow-nya kurang lebih seperti ini, loading screen, homepage, daftar surat, dan halaman ayat. Lalu ini untuk HV prototype-nya, ini ada beberapa yang dimasukin ke prototype. Itu ada homepage, menu Quran, menu pencarian, halaman ayat, pengaturan tampilan, halaman ayat. Dan di sini mungkin ada beberapa yang uh, size-nya tidak sama atau tidak kayak 1080 1920 karena di sini saya menyesuaikan sesuai dengan scroll yang dibutuhkan dan di sini juga untuk suratnya sebenarnya awalnya saya menggunakan dari surat 1 sampai 114 cuman setelah saya sudah teliti lagi maze-nya mengalami error jadi saya meredus mengurangi untuk surat-suratnya jadi hanya dari Al-Fatihah Al-Maidah lalu dilanjut Al-Lahab ke Anas seperti itu ini untuk high-five prototype. Nah, lalu kita masuk ke design decision, di mana pada saat ini saya akan menunjukkan bagaimana sebuah keputusan dibuat dan berdasarkan data, bukan berdasarkan preferensi pribadi. Jadi, di sini ada masalah utamanya itu adalah pengguna masih melakukan eksplorasi cukup panjang sebelum menemukan fitur Al-Quran. Kemudian ini tuh muncul baik dari wawancara maupun observasi perilaku pengguna, karena itu saya mengambil keputusan untuk meningkatkan visibilitas fitur pertama, bukan menambahkan fitur, bukan menambahkan tutorial juga, melainkan membuat fitur yang sudah ada menjadi lebih mudah ditemukan. Kenapa? Karena dari perspektif UX itu solusi terbaik seringkali bukan lebih sesuatu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu juga evidence itu tadi dari feedback and mass testing. Lalu juga untuk expected impact-nya itu mempercepat akses menuju tujuan pengguna seperti itu. Lalu di sini ada existing versus solution-nya. Jadi existing itu yang udah ada di aplikasinya itu
Ukurannya kurang terhighlight untuk ikonnya, lalu juga alurnya masih dramatis dan juga sulit menemukan setting dan pencarian gak berfungsi untuk mencari surat. Untuk solusinya mungkin kurang lebih seperti ini, mulai dari ukuran terhadap di kartu utama, lalu juga alur ikon Quran ke daftar surat, lalu juga setting terdapat di top bar dan pencarian berfungsi untuk cari surat seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke testing plan. Jadi setelah prototipe selesai dirancang, langkah berikutnya adalah melakukan validasi terhadap solusi yang telah dibuat. Kehadiran UX design yang terlihat bagus belum tentu efektif ketika digunakan oleh pengguna nyata gitu. Jadi oleh karena itu, saya melakukan usability testing menggunakan platform Maze dengan metode remote unmoderated testing. Metode ini saya pilih karena memungkinkan pengguna menyelesaikan tes secara mandiri tanpa arahan langsung dari peneliti. Dan mengapa hal ini penting? Karena saya ingin melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan desain ketika mereka berada dalam kondisi yang lebih natural dan juga lebih alami yang sudah mereka bisa lakuin dan mirip ketika sehari-hari gitu. Dan selain itu, metode ini juga membantu mengurangi bias dari moderator secara tidak sengaja dapat mempengaruhi perilaku pengguna. Pada pengujian ini, terdapat 5 tes utama yang harus dilakukan pengguna. Lalu juga tes tersebut memiliki alur utama membaca Al-Quran sebelumnya telah diidentifikasi. Lalu juga agar evaluasi lebih objektif juga saya menetapkan beberapa indikator keberhasilan dari awal itu pertama itu sukses rate dengan target di atas 80%, kedua satisfaction score dengan target di atas 4 dari 5, lalu juga tiga ada drop off rate itu 0%. Nah, saya menetapkan target tersebut karena ketiga metrik ini dapat memberikan gambaran cukup lengkap yang mengenai effectiveness, efisiensi, satisfaction dengan prinsip usability dalam ISO 9241-11. Dengan kata lain, saya tidak hanya ingin mengetahui apakah pengguna berhasil menyelesaikan tes, saya juga ingin mengetahui seberapa mudah dan seberapa nyaman proses tersebut bagi mereka. Nah, di sini ada responden profile yang sudah melakukan miss di aplikasi di prototype saya, di mana eh, terdapat 14 responden dari rentang 18 hingga 25, dan di sini hingga 25 ya. Dan lalu kelompoknya dipilih karena sesuai dengan target pengguna aplikasi saat ini dan juga familiar dengan pengguna smartphone dan aktivitas sehari-hari. Lalu juga di sini juga untuk pengguna semuanya sudah menggunakan aplikasi digital, lalu mungkin untuk frekuensinya saja yang berbeda seperti itu. Jadi menurut saya ini kombinasi yang cukup baik karena saya dapat melihat bagaimana desain digunakan oleh pengguna yang sudah berpengalaman maupun pengguna yang lebih kayak masih jarang-jarang menggunakan dan lebih fokus ke penggunaan Al-Quran konvensional. Dengan demikian hasilnya tuh bisa eh, lebih sesuai dengan personanya dan juga bisa lebih beragam dan bisa melihat dari beberapa segmentasi gitu. Lalu di sini ada maze result untuk eh, 5 ruang lingkup yang sudah saya gunakan nanti di maze. Itu untuk menemukan fitur akurat itu 100% sukses rate, drop off-nya 0%, misclick-nya 0%. Artinya mungkin untuk akurat udah mudah ditemukan gitu ya, langsung ada di depan mata. Lalu untuk mencari surat Anda menggunakan fitur pencarian itu sukses rate 100%, lalu untuk misclick-nya masih ada di 25,7% gitu. Lalu untuk surat Anas itu sendiri, dan di data surat itu miskliknya rendah di 6,7%. Untuk menemukan pengaturan ayat itu juga 17,0%. Lalu untuk mengubah tampilan halaman itu di 34,9%. Nah, di sini ada yang menarik di mana hasil dari rata-ratanya itu sekitar 16,9%. Nah, ini tuh menarik karena meskipun seluruh pengguna berhasil mencapai tujuan mereka, masih terdapat beberapa momen ketika pengguna tuh akan area yang sebenarnya bukan target yang dimaksud. Dan dari perspektif UX ini, temuan ini tuh menunjukkan bahwa solusi yang dirancang sudah efektif dalam membantu pengguna mencapai tujuan, namun terdapat masih peluang perbaikan dari sisi efisiensi dan discoverability-nya. Inilah alasan kenapa saya tuh nggak langsung menyimpulkan desain sudah sempurna hanya karena sudah mencapai 100%. Sebaliknya juga, hasil ini menjadi titik awal untuk hasil analisis yang lebih dalam lagi melalui heat map dan feedback pengguna. Nah, ini untuk satisfaction result untuk di yang pertama, di mana saya mendapatkan 4,7 dari 5 untuk apakah mereka mudah untuk menemukan fitur Al-Quran di halaman aplikasi. Dan ini cocok untuk discoverability fitur Al-Quran, di mana nilai tinggi ini menunjukkan bahwa perubahan penempatan fitur itu pada kali pertama berhasil membantu pengguna menemukan fitur dengan lebih cepat dan juga dapat meningkatkan discoverability pada aplikasi tersebut seperti itu. Terus satisfaction result yang kedua, di mana rata-rata itu 4,7 banding 5 itu adalah tentang apakah aplikasi secara flow-nya terasa membingungkan. Hasilnya itu 4,7 secara average, ada satu pencilan untuk dinilai 3. Cuman nggak apa-apa, karena hasilnya itu menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna merasa alur yang jalan cukup jelas dan nggak membingungkan.
Dan menurut saya ini cukup menarik karena pada tahap awal penelitian ini beberapa pengguna mengalami kebingungan ketika harus menentukan langkah berikutnya kan, di mana itu menjadi fokus utama kita. Dan apakah harus menggunakan search, melakukan scroll atau mencari menu tertentu, dan setelah ini bisa dilakukan, kebingungan tersebut tuh berkurang secara signifikan. Artinya, penyederhanaan navigasi yang dilakukan memberikan dampak yang nyata terhadap pengalaman pengguna seperti itu. Lalu untuk yang ketiga ini adalah saya mudah menemukan surat yang ingin dibaca. Dan di sini juga untuk average-nya sekitar 4,6 dari 5. Dan ini masih tergolong sangat baik, namun jika dibandingkan dengan plan sebelumnya, nilai ini sedikit lebih rendah karena mungkin agak masuk akal karena menemukan surat merupakan aktivitas yang lebih kompleks dibanding sekadar menemukan fitur Al-Quran. Dan pengguna juga masih perlu berinteraksi dengan atas surat atau menggunakan fitur pencarian. Dan meskipun demikian, hasilnya tetap menunjukkan ada peningkatan dibanding kondisi awal yang ditemukan pada tahap penelitian. Dari sini juga sebenarnya kenapa ada mungkin kayak mereka akan bingungkan itu karena eh, mereka mengklik mungkin surat-surat yang tidak ada di prototype atau belum ada di prototype seperti mungkin surat Al-Baqarah, Al-Fatihah dan sebagainya. Karena untuk di deskripsi sendiri memang saya sudah menuliskan Anas, tapi mungkin ada beberapa mungkin tidak membaca deskripsinya seperti itu, tapi tidak apa-apa karena ini masih cukup tinggi angkanya. Lalu untuk yang keempat, berarti ini adalah pertanyaan selanjutnya adalah berfokus pada fitur pencarian. Apakah fitur pencarian merasa berguna atau tidak? Nah, rata-rata itu 4,6. Jadi, ketika saya membandingkan misclick rate-nya, terdapat insight yang cukup menarik. Jadi, meskipun beberapa pengguna bahkan misclick pada tes pencarian, mayoritas itu tetap memberikan penilaian tinggi terhadap pengalaman penggunaan fitur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna itu masih dapat mencapai tujuan mereka dengan cukup baik, namun terdapat beberapa hambatan kecil yang menyebabkan mereka membutuhkan usaha tambahan sebelum berhasil menemukan surat yang dicari. Dan isu seperti ini tidak akan terlihat jika kita hanya berfokus pada satu metrik saja, karena itu penting untuk mengomunikasikan data kuantitatif dan kualitatif juga dalam evaluasi UX ke depannya. Dan di sini saya juga ada result yang kelima, itu ada menemukan fitur pengaturan. Kurang lebih pengguna tuh udah cukup merasa terbantu. Cuma ada satu pencilan nih, dia menulis dua, mungkin karena mereka berharap kalau ada pengaturan tampilan itu ada di bagian daftar surat itu juga disampaikan oleh pengguna tersebut nanti di bagian open feedback seperti itu. Lalu ini adalah tampilan membaca Al-Quran terasa nyaman. Ini merupakan salah satu yang paling tinggi di antara aspek lainnya. Dan ini sangat penting karena ini artinya kita bisa mendukung salah satu goals kita tadi, di mana kayak spiritual fokusnya mereka terasa nyaman dan juga satisfaction-nya mereka cukup tinggi artinya dalam hal prototype ini gitu. Nah, secara keseluruhan, untuk pengguna merasa bahwa aplikasi ini 4,6 banding 5, di mana ini cukup tinggi juga untuk eh, secara keseluruhan. Artinya kayak terdapat persepsi positif yang mereka buat untuk aplikasi tersebut. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa peningkatan yang dilakukan tidak hanya memperbaiki satu bagian tertentu, tapi juga secara keseluruhan gitu. Nah, di sini untuk open feedback-nya, di sini ada segmentasi yang positif, negatif. Mungkin ini tidak disegmentasi, cuman di sini mungkin ada yang negatif, juga positif, dan nanti bakal dirangkum di slide slide selanjutnya. Di sini ada conclusion result, di mana overall satisfaction itu untuk rata-rata itu di 4,66 dari 5, di mana sebenarnya ini udah cukup tinggi ya buat buat perbandingan dari 4,66 dan kelimanya itu udah cukup tinggi, jadi kayak udah cukup oke. Lalu jika kita lihat juga semua tesnya itu berhasil dilakukan. Dan di sini mungkin ada insight utamanya, mungkin kayak pengalaman membaca nilai nyaman dan mudah digunakan, lalu juga mengenal Al-Quran masih kurang terlihat pada halaman awal, ada di beberapa pengguna, juga fitur pencarian menjadi area yang paling membutuhkan perbaikan, lalu pengguna mengusulkan penyederhanaan tata letak dan penempatan tombol. Dan juga kesimpulannya, jadi secara keseluruhan itu aplikasi sudah memberikan pengalaman membaca Al-Quran yang baik, memuaskan pengguna, namun hasil observasinya dan open question menunjukkan bahwa optimasi pada discoverability fitur, pencarian surat, dan terletakan terbuka masih diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan beberapa pengguna. Seperti itu. Di sini ada heat map analysis, di mana heat map analysis ini adalah kita melihat kira-kira bagaimana sih atau melihat area tuh yang klik sering digunakan, yang sering diklik oleh pengguna. Nah, pada tes menemukan fitur Al-Quran, pengguna tuh udah terkonsentrasi pada area yang ditarget, yaitu Al-Quran gitu kan. Lalu untuk di tes fitur Al-Qurannya atau kayak pada daftar surat, itu pengguna agak pernah ngeklik surat yang lain, seperti ada Al-Lahab, cuman nggak apa-apa, tapi pengguna akhirnya lebih banyak atau mendominasi itu klik di daftar surat. Di daftar surat itu di Anas. Lalu juga untuk di menu pencarian, di mana pengguna tuh masih ngeklik untuk komponen keyboardnya, sedangkan komponen keyboard
emang tidak dibuat untuk interaktif untuk di prototype ini. Jadi itu yang ngebuat mungkin banyak misklik rate untuk aplikasi untuk prototype ini gitu. Lalu untuk di mengganti halaman tampilan itu pengguna untuk tahu kira-kira tampilan tampilan harus diklik di bagian mananya gitu. Nah, di sini ada feedback and analysis. Jadi setelah seluruh data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan, saya kemudian mencoba menemukan teman-teman yang muncul berdasarkan jenis disability issue. Jadi tujuannya itu agar rekomendasi yang dihasilkan lebih terarah dan tidak hanya berdasarkan opini. Jadi kalau misalnya kita lihat feedback dari pengguna, itu terdapat cukup banyak komentar yang positif. Karena mayoritas responden merasa pengalaman baca Al-Quran itu udah nyaman dan mudah digunakan. Mereka juga merasa tampilan baca cukup familiar karena memiliki pola yang mirip dengan aplikasi Al-Quran digital yang selama ini mereka gunakan. Dan menurut saya ini udah salah satu sign yang baik atau sinyal yang baik karena salah satu prinsip dalam UX adalah memanfaatkan mental model yang sudah dimiliki pengguna dan ketika pola interaksi itu terasa familiar, pengguna itu nggak perlu belajar ulang untuk memahami cara kerja sistem atau aplikasi tersebut. Nah, dan itu juga pengguna juga merasa fitur utama dan pengaturan relatif mudah ditemukan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perbaikan discoverability yang dilakukan berhasil memberikan dampak positif. Dan namun di sisi lain, di sini juga ada beberapa negatif, di mana pada fitur pencarian itu belum optimal dan perlu meningkatkan akurasi pencarian. Mungkin karena ini prototype juga, jadi tidak bisa seperti desain atau kayak seperti UI yang kita buat dalam coding gitu ya, atau dalam kode. Lalu yang kedua adalah proses menemukan surat tertentu. Jadi pengguna itu masih melakukan scroll cukup panjang untuk menemukan surat tertentu karena di sini kayak mungkin kalau misalnya kita pengen berdasarkan daftar surat tulis suratnya itu emang masih harus scroll ke bawah hingga dia menemukan suratnya. Cuma ada opsi lain sebenarnya untuk dia bisa menggunakan search-nya itu sendiri. Lalu juga lokasi fitur pengaturan kurang terlihat karena hanya muncul setelah membuka halaman surat. Nah di sini yang sudah saya bilang mungkin terdapat pengguna yang ingin kalau misal pengaturan tampilan halaman juga itu bisa di edit-edit saat mereka ada di tampilan daftar surat seperti itu. Lalu juga untuk yang kedua itu tata letak atau beberapa elemen antarmuka itu ukuran tombol dan tata letaknya itu terlalu besar sehingga mereka ngerasa kalau layarnya itu terlalu penuh gitu. Nah, lalu di sini ada juga untuk problem validation and systematic. Jadi pertama itu setelah mengidentifikasi seluruh temuan tersebut, saya tuh kembali melakukan evaluasi menggunakan Nielsen Severity Rating lagi yang dari sebelumnya. Dan tujuan ini untuk melihat apakah tingkat keparahan masalah berhasil berkurang setelah redesign dilakukan. Jika kita membandingkan kondisi sebelum dan sesudah redesign, itu terdapat perubahan yang cukup signifikan, di mana masalah akses menuju fitur Al-Quran sebelumnya memiliki Severity Rating 4, pada redesign itu rating tersebut menjadi 2. Dan artinya tuh masalah tersebut masih ada, cuman berkurang gitu ya. Lalu juga untuk navigasi turun dari 3 menjadi satu karena kita bisa tahu kalau misalnya tadi itu dia dalam misclick rate-nya untuk dari homepage ke icon Al-Quran atau ke menu Al-Quran tuh dia nggak ada kan 0% itu. Jadi ngapain satu. Lalu untuk di bagian yang ketiga itu untuk pengaturan sendiri itu masih berada pada angka 2, di mana walaupun secara kuantitatif tadi berhasil melakukan pengaturan itu udah lumayan tinggi, feedback yang diberikan menunjukkan bahwa masih terdapat peluang perbaikan dari sisi information architecture. Hal ini juga menunjukkan saya bahwa keberhasilan task competition tidak selalu berarti masalah telah sepenuhnya selesai, karena UX tidak hanya berbicara tentang apakah pengguna berhasil, tapi juga bagaimana perasaan pengguna selama proses tersebut. Jadi jika dihubungkan kembali dengan UX yang telah ditetapkan, sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa discoverability mengalami peningkatan yang cukup signifikan, efisiensi juga meningkat karena navigasi menjadi lebih sederhana, sedangkan satisfaction tetap tinggi berdasarkan hasil kuesioner kepuasan pengguna. Dan kata lain, sebagian besar tujuan di sana berhasil dicapai. Nah, di sini ada problem validation-nya di sebelah kiri, mungkin agak pas skip tadi. Jadi, ini adalah permasalahan, lalu di mana kita bisa menemukan evidence-nya, dan juga apakah statusnya sudah divalidasi atau belum, atau kayak apakah benar-benar adanya atau enggak itu. Lalu untuk rekomendasi, jadi meskipun hasil pengujian menunjukkan performa yang cukup baik, kita tetap melihat ada peluang pengembangan pada iterasi berikutnya. Jadi karena dalam UX proses desain sebenarnya nggak pernah selesai banget-banget, jadi ada beberapa prioritas. Yang pertama itu ada high priority, di mana yang paling berpengaruh, di mana ada pertama pengembangan search dengan typo tolerance. Mengapa ini penting? Karena pengguna mungkin nggak selalu ngetik nama surat dengan format yang sama. Dan ini juga udah disampaikan oleh pengguna pada saat open feedback gitu. Jadi harus ditentukan apakah misalnya Anas, apakah dengan sirip atau tidak, seperti itu. Dan juga ada better settings visibility atau peningkatan visibilitas pengaturan. Jadi ini pengaturan, ada beberapa pengguna yang ingin pengaturan itu ada di bagian halaman daftar surat juga. Dan juga ada homepage simplification. Mungkin untuk meningkatkan discoverability juga, mungkin bisa dibuat nanti
dalam Card utama itu nggak 8 fitur, cuma ada fitur yang lebih banyak lagi. Ada fitur yang lebih sedikit lagi sehingga Al-Quran itu bisa lebih ke highlight seperti itu. Lalu prioritas menengah itu ada fitur favorit surat dan last read, di mana kedua fitur ini sebenarnya nggak secara langsung menyelesaikan masalah utama yang ditemukan, cuman mungkin bisa meningkatkan kenyamanan penggunaan dalam jangka panjang karena pengguna bisa tinggal lihat aja kira-kira favorit surat dia dan juga mungkin terakhir baca mereka di mana gitu. Untuk limitation, nah, jadi sebelum menarik kesimpulan akhir, saya juga ingin menjelaskan beberapa keterbatasan dari penelitian ini. Jika tulisan utama itu adalah jumlah partisipan. Jadi pengujian dilakukan ini hanya kepada 14 responden, dan jumlah ini sudah cukup untuk menemukan pola usability isu utama, namun tentu belum dapat merepresentasikan seluruh populasi pengguna aplikasi Muslim. Lalu yang kedua, itu adalah metode remote unmoderated testing, di mana metode ini memiliki kelebihan karena lebih natural. Namun saya nggak bisa lihat langsung kayak dan juga nggak bisa mengajukan penilaian secara lanjutan juga ketika pengguna mengalami kesulitan. Akibatnya mungkin ada beberapa alasan di balik perilaku pengguna yang mungkin nggak dapat digali secara lebih dalam. Dan yang ketiga itu ada ruang lingkup tes di mana ini hanya fokus kepada surat Anas aja. Karena pada aplikasi Muslim itu kan banyak fitur lainnya, misal buat uh, surat-suratnya dan sebagainya. Nah, di sini mungkin hanya surat anak saja ini buat prototipe agar lebih terfokus gitu. Dan untuk yang keempat itu adalah penggunaan prototipe di mana meskipun prototipe cukup representatif, tapi untuk menguji alur interaksi tetap terdapat perbedaan dibanding aplikasi nyata. Contohnya adalah interaksi keyboard yang memunculkan beberapa misklik pada saat pengujian. Karena itu hasil penelitian ini perlu dipahami sesuai konteks dan ruang lingkup yang telah ditetapkan seperti itu. Nah, ini adalah kesimpulan sebagai penutup untuk eh, proyek kali ini. Jadi saya ingin mengembalikan proyek ini kembali ke pertanyaan utama yang menjadi dasar proyek ini. Apakah pengguna dapat menemukan dan membaca Al-Quran dengan lebih mudah melalui desain yang baru? Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian telah dilakukan, saya dapat mengatakan bahwa sebagian besar problem awal berhasil ditangani. Pada tahap awal, pengguna mengalami kesulitan menemukan fitur Al-Quran, harus melakukan eksplorasi tambahan, dan mengalami hambatan ketika mereka ingin mencari surat yang ingin dibaca. Setelah dilakukan redesign, seluruh pengguna berhasil menyelesaikan tes yang diberikan dengan sukses rate 100% tanpa drop-off untuk menemukan fitur Al-Quran-nya. Dari sisi UX Goals, discoverability berhasil meningkat melalui peningkatan visibilitas fitur Al-Quran, pencarian dan pengaturan. Efisiensi juga meningkat karena alur navigasi berhasil disederhanakan sehingga pengguna dapat mencapai tujuan lebih cepat. Satisfaction juga berhasil tercapai dengan nilai rata-rata 4,66 dari 5 poin. Dan sedangkan spiritual focus juga menunjukkan hasil yang positif melalui skor kenyamanan membaca yang mencapai 4,8 dari 5. Namun, masih terdapat satu insight yang menurut saya paling berharga di survei ini. Sebelum melakukan penelitian, saya sempat mengira bahwa masalah utama berada pada tampilan membaca Al-Quran. Tapi setelah mulai proses empathize, define, idea, prototype, dan test, saya menemukan bahwa hambatan terbesar justru terjadi sebelum pengguna mulai membaca. Masalahnya bukan pada isi fitur, di mana masalah adalah bagaimana pengguna menemukan dan mengakses fitur tersebut. Saat ini mengajarkan saya bahwa asumsi desainer tidak selalu sama dengan realitas pengguna. Inilah alasan mengapa proses design thinking sangat penting. Karena keputusan yang baik tidak lahir dari asumsi saja, tapi lahir dari pemahaman terhadap pengguna, lahir terhadap perilaku pengguna tersebut itu sendiri. Jadi jika proyek ini dilanjutkan, saya akan memfokuskan iterasi berikutnya pada pengembangan Smart Search dengan typo tolerance, dan juga fitur bookmark dan last read, terus setelah pengujian dengan jumlah partisipan yang lebih besar agar validasi yang diperoleh semakin kuat. Dan itu tadi untuk pengembangan selanjutnya. Untuk itu dengan demikian, prestasi saya mengenai desain pengalaman membaca Al-Quran pada aplikasi Muslim, Prayer Times, dan Qiblat, kurang lebih mohon maaf, dan ini mungkin bisa ada beberapa link yang sudah dicantumkan seperti Figma, Pixjam, Prototype, Mesh, Launcher, dan presentasi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, saya berterima kasih juga untuk referensi yang saya gunakan pada presentasi ini, yaitu adalah di Design Thinking Toolbox by Michael Lyric, Patrick Link, dan Larry Driver. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.